Indonesia dikenal oleh bangsa asing sebagai lumbung pertanian, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong yang digunakan sebagai penopang peningkatan gizi masyarakat melalui berbagai hasil produksi pertaniannya. Namun sayang, alih fungsi lahan yang tak terkendali membuat masyarakat harus berkreasi dan berinovasi dalam mengatasinya, seperti membuat lahan petak sawah baru, membuat jalan infrastruktur yang baru, dan juga membuat irigasi seperti yang dioptimalkan oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan ibu kota Curup merupakan daerah yang dikenal dengan kota sejuknya. Curup merupakan sebuah kota di daerah pegunungan Bukit Barisan dan dikelilingi oleh Bukit Kaba atau Gunung Kaba. Sejuknya udara di Kabupaten Rejang Lebong membuat daerah ini mudah untuk ditanami beraneka ragam tanaman pertanian. Tak heran jika Bumei Patpetulai ini juga dipercaya menjadi penopang peningkatan gizi masyarakat di Provinsi Bengkulu. Pertanian merupakan sektor utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan, dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan. Maka dari itu, pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Sayangnya, banyaknya permasalahan yang ada membuat sektor pertanian di era sekarang kadang dikesampingkan oleh masyarakat dengan alasan kalah bersaing dibanding produk perkebunan dan kehutanan. Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, kehutanan maupun perumahan membuat masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu terancam krisis pangan. Data terakhir menyebutkan produksi produk pertanian di daerah ini setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mentargetkan produksi padi sebanyak 105.590 ton gabah kering panen. Rencana Rejang Lebong dijadikan sebagai sentra penghasil beras utama sebenarnya bisa terwujud. Namun sayangnya terkendala dengan infrastruktur yang membuat setiap tahunnya produksi dari sektor pertanian itu terus menurun. Lagi apa, Pak? Ini Mbak, lagi menghalau burung Mbak. Lagi menghalau burung. Iya. Nih kalau dilihat nih padi di sini sudah mulai bisa siap dipanen ya? Sekitar semingguan lagi lah Mbak. Seminggu lagi. Iya. Ini berbicara mengenai pertanian juga ya. Mungkin dari para petani di sini apa saja sih kendala yang dialami para petani di sini? Banyak Mbak kendalanya. Masalahnya yang pertama tentang benih yang bersubsidi dan bersertifikat. Yang kedua tetap pupuk bersubsidi Mbak. Itulah kendalanya. Pupuk dan benih ya. Iya. Dan kalau untuk dari petani sendiri ini mengatasi masalah tersebut bagaimana nih Pak? Ya, tetap kami permasalahan ini tidak bisa diatasi karena pupuk bersubsidi kan itu dari pabrikan. Kami hanya bisa membantu melalui pupuk secara organik. Jadi membuat pupuk organik itu untuk membantu istilahnya untuk pemupukan padi, Mbak. Dan kalau dari segi infrastruktur nih ya, ini apakah dari pemerintah sendiri sudah membuat infrastruktur yang memadai untuk petani yang ada di sini? Ya, untuk saat sekarang syukur alhamdulillah infrastruktur untuk pertanian di Talang Beni ini
Ya syukur alhamdulillah sudah ada Mbak. Jadi sangat bagus sekali infrastrukturnya untuk tahun ini Mbak. Dan sejauh ini juga apakah infrastruktur yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ini sudah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya ini dari petani sendiri Pak? Bisa Mbak, karena kalau sebelum terbangun infrastruktur, kami ini untuk menjual hasil bumi sangat jauh sekali. Terpaksa dipikul kan untuk saat ini, untuk saat sekarang, syukur alhamdulillah mobil lah sampai ke tempat lokasi kami Mbak. Dan infrastruktur apa saja sih yang mungkin sudah dirasakan dari para petani di sini untuk mengelola hasil pertaniannya? Yang untuk pertama infrastruktur yaitu jalan yang menuju ke areal persawahan kami. Yang kedua irigasi. Nah yang ketiga yang sangat perlu ini listrik Mbak. Listrik, Iya. ini sangat diperlukan juga ya untuk hasil. Anak-anak kita yang sekolah itu belajar kalau malam hari kan gelap pakai lampu teplok. Nah syukur alhamdulillah sekarang sudah ada listrik masuk desa. Nah, sekarang ya bisa dia belajar sangat tenang gitu. Jadi sudah bisa diatasi semuanya ya. Dan dari segi pemeliharaan infrastruktur, apakah dari petani sendiri ini dilibatkan dalam pemeliharaan dan pembuatannya, Pak? Tetap istilahnya diikut sertakan karena pemerintah membangun, kita masyarakat itulah yang menjaganya. Jadi masyarakat juga dilibatkan ya. Dan dari di sini pasti ada kelompok tani ya Pak ya. Ini sejauh ini seberapa besarkah ini peran dari kelompok tani yang ada di daerah ini? Ya, untuk di Talang Beni ini ada sekitar 9 kelompok tani yang ada di Kelurahan Talang Beni ini tetap kita libatkan. Ya peran-peran mereka kita bagi. Istilahnya untuk bagian air itu ada KP2A, untuk bagian pertanian itu ada kelompok-kelompok tani. Jadi ya kita sama-sama gotong royong lah Mbak untuk merawat infrastruktur yang ada di Kelurahan Talang Beni. Jadi bersama-sama ya untuk memelihara infrastruktur yang telah diberikan pemerintah. Dan mungkin nih dari harapan para petani sendiri untuk infrastruktur kah atau mungkin juga untuk pengelolaan atau pengiriman nih dari hasil pertanian ini bagaimana harapannya? Ya harapan kami ya mari kita tingkatkan ya infrastruktur yang sudah ada dan perlu juga ditambah. Yang kedua ya pupuk bersubsidi tetap ini jadi polemik nasional kan ya, kalau bisa ditambah kepada kelompok tani. Nah yang ketiga ini harga tetap harus distabilkan. Jadi tetap ya harga nomor satu juga ya. Baik, terima kasih Bapak, silakan dilanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum. Secara luas, pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian, melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, dan lembaga sosial demi mencapai pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Pada tahun 2014, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sudah melakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung jalan. Total keseluruhan panjang jalan yang dibangun itu sepanjang 716,86 km dengan penetrasi aspal sepanjang 467,652 km, sedangkan yang masih berupa kerikil sepanjang 145,339 km dan jalan tanah sepanjang 103,95 km.
Saat ini terdata kondisi setiap jalan itu yakni dalam keadaan baik sepanjang 356,550 km, kondisi sedang sepanjang 43,899 km, rusak ringan sepanjang 119,340 km, dan rusak berat sepanjang 196,297 km. Pada tahun 2015 ini, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kembali melakukan peningkatan jalan sentra pertanian dan perkebunan di 211 titik di 15 kecamatan yang ada. Peningkatan jalan sentra pertanian itu guna memudahkan masyarakat petani mendistribusikan hasil pertaniannya. Tak hanya pembangunan jalan sentra pertanian, pemerintah juga telah membangun saluran irigasi di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Infrastruktur dan sarana merupakan salah satu faktor penting dalam proses usaha tani. Di antaranya infrastruktur irigasi. Infrastruktur irigasi sangat menentukan ketersediaan air yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman, khususnya padi. Pemberian air irigasi dari hulu atau upstream sampai dengan hilir atau downstream memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa bendungan, saluran primer dan sekunder, saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani atau TUT. Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektivitas irigasi menurun. Halo Bapak. Wah, ini irigasinya sudah mulai bagus ya? Alhamdulillah semenjak dibangun sama pemerintah, jadi airnya juga lancar, sampah-sampah. Di sini kan banyak sampah, jadi alhamdulillah lancar. Sebelum dibangunkan, sampah sering nyangkut, kadang melebar air itu ke sawah-sawah. Kalau kini tidak lagi. Gitu. Jadi sudah sangat membantu sekali ya petani yang ada di daerah sini. Dan Bapak nih berbicara mengenai alih fungsi lahan pertanian ya, ini sudah yang terkonversi menjadi lahan perumahan, industri, bahkan pertambangan. Ini bagaimana menurut Bapak? Ya kalau menurut Bapak, kalau masalah perumahan ini kan itu tergantung ke yang punya tanah. Jadi Bapak tidak bisa melarang, pemerintah juga tidak bisa melarang. Misalnya kan punya anak 5. Nah untuk belikinkan rumah ibaratnya beli tanah tidak mungkin kan, harga tanah kini kan mahal. Nah, ada sawah sepetak, itulah dibagi-bagi ke anaknya, itulah bikin rumah itu. Kalau untuk yang alih fungsi menjadi lahan pertambangan, bahkan industri atau perusahaan itu bagaimana? Ini kan petani kan butuh lahan juga ya Pak ya? Nah kalau masalah alih fungsi lahan jadi pertambangan, itu petani juga tidak bisa berbicara, soalnya apa ibaratnya kemungkinan kan seperti tambang pasir itu ada surat izin. Yang mengeluarkan surat izin itu siapa? Mungkin pemerintah setempat kan. Nah kalau bagi petani itu tidak bisa ngomongnya lagi kan, bukan wewenang kita itu. Jadi lebih petani menyerahkan kepada pemerintah seluruhnya ya, tapi juga berharap ada lahan juga yang disisakan untuk petani ya. Syukur alhamdulillah kan untuk langkah kedepannya pemerintah secepatnya mencari lahan untuk penggantinya. Karena ibaratnya kini kan daerah Telang Bening ini mungkin tinggal dari dulu kan sekian hektar, kini mungkin tinggal berapa hektar lagi itu. Kalau dulu ya sawahnya lebar, harga berasnya lumayan, dapat nama beras Telang Bening bagus kan. Kalau kini tinggal namanya aja itu Bu. Karena masalah lahan ya Pak ya. Dan selanjutnya Pak, mungkin dari petani sendiri nih, solusi apa sih Pak yang bisa Bapak berikan nih untuk para petani lain untuk meningkatkan hasil produksinya? Nah itulah kalau misalnya untuk meningkatkan hasil produksi untuk petani
kelompok lain kawan-kawan itu kan ya kita ibaratnya semaksimal mungkin berusaha, yaitu namanya ibaratnya padi ya mungkin pengolahannya macam mana, ibaratnya pupuknya harus berimbang. Itu kemungkinan insya Allah kalau tidak ada halangan ibaratnya penyakit tungro apa itu mudah-mudahan berhasil itu Bu. Jadi lebih ke perawatan ya Pak ya. Perawatan yang paling utama. Adanya permasalahan alih fungsi lahan pertanian juga mengharuskan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengupayakan pencetakan sawah baru sebanyak 300 hektar pada tahun 2014. Saat ini luas areal tanaman padi di sawah daerah ini mencapai 13.441 hektar. Dari total tersebut, daerah yang paling banyak memiliki areal persawahan terdapat di Kecamatan Bermani Ulu dengan luasan mencapai 3.980 hektar. Sedangkan di tempat kedua berada di Kecamatan Curup Utara mencapai 1.832 hektar. Selanjutnya di Kecamatan Bermani Ulu Raya mencapai 1.457 hektar. Terakhir di Kecamatan Curup Selatan dengan luasan mencapai 1.314 hektar. Nah itu Dep, ngajeng gua dunia nih. Ada sakit pinggang. Itu kok langsung kerobek kan waktu kami ikut di ini. Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan peranannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di perdesaan. Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, 80% didominasi bidang pertanian. Pada era perdagangan global saat ini, bangsa Indonesia juga dituntut untuk berkreasi dan berinovasi dalam penciptaan teknologi pertanian yang tepat guna. Tujuannya untuk mengalahkan banyak beredarnya produk pertanian impor di tanah air, termasuk di Provinsi Bengkulu, terkhusus di Bumi Patepulai. Terbukanya masyarakat ekonomi ASEAN akan memaksa negara luar mengadopsi keberhasilan pertanian di Indonesia. Sebut saja Myanmar yang telah berkomitmen mempelajari pola pertanian di Indonesia. Jika ke depan Kabupaten Rejang Lebong dapat tetap mempertahankan menjadi lumbung pertanian di Provinsi Bengkulu, bukan mustahil bila negara adidaya lainnya di belahan bumi nantinya dapat disaingi. Pembangunan infrastruktur apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan hasil produksi, terutama dalam sektor pertanian? Kita, pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong, semenjak saya diberi amanah oleh masyarakat, mulai dari tahun 2005 sampai dengan hari ini, alhamdulillah, kita sudah meningkatkan produksi pertanian dengan membangun infrastruktur, jalan-jalan, irigasi, tersier, jembatan, dan sebagainya. Kita buka jalan baru di sentra-sentra produksi. Kita bangun irigasi yang selama ini irigasi yang tradisional dan kita rubah menjadi irigasi yang permanen. Kemudian kita kerahkan para penyuluh-penyuluh pertanian kita untuk meningkatkan teknologi di bidang pertanian. Alhamdulillah keberhasilan ini
apresiasi oleh pemerintah pusat, kita kabupaten pertama di Provinsi Bengkulu mendapat ketahanan pangan. Dan untuk berikutnya kita mendapat apresiasi lagi dari pemerintah pusat pada masa Presiden SBY, bahwa setiap tahun kita mendapat apresiasi berupa hadiah dari pemerintah pusat, yaitu peningkatan produksi beras secara nasional. Karena peningkatan produksi beras ini kita laksanakan dengan setiap tahun mencetak sawah-sawah baru untuk mengganti daripada alih fungsi terhadap pembangunan jalan yang kita lakukan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak mengenai banyaknya negara lain yang mencontoh atau belajar sistem pertanian dari Indonesia, terutama mungkin kita bisa ambil contoh negara Myanmar? Saya menyambut baik atas apresiasi dari negara luar, pertama seperti Myanmar. Berarti negara Myanmar sudah memandang keberhasilan daripada pembangunan pertanian yang kita lakukan. Kita juga harus menyambut mereka dengan sebaik-baiknya dan juga menjadi PR bagi kita meningkatkan produksi kita di bidang pertanian ini. Pangan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak untuk ditindaklanjuti dan memerlukan langkah-langkah penanganan dengan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh. Upaya-upaya tersebut harus ditunjukkan untuk mengurangi beban-beban masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara secara layak, sehingga dapat menjalani dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, mengingat pentingnya pangan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara. Maka, seluruh pemangku kepentingan harus mampu menyatukan langkah dan pemikiran, serta menempatkan upaya produktivitas pertanian sebagai prioritas utama. Jangan pernah berhenti melawan kampanye negatif pengalihan fungsi lahan pertanian. Kita dapat meningkatkan produktivitas dengan menjaga keseimbangan. Myanmar saja belajar dari Indonesia. Mari hijaukan ekonomi dari Bumi Pat Petulai.